Saya ulang rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan yang telah memilih kita menjadi makhluk yang terbaik dari miliaran makhluk. Karena makhluk yang terbaik dari miliaran makhluk adalah manusia, ketika ia beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di hari yang terbaik, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dia adalah pembuka dari hari-hari yang ada. Jadi ada 7 hari. Di antara 7 ini, yang paling terbaik di antara 7 hari ini adalah hari Jumat. Kemudian di hari Jumat ini, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kabarkan bahwasanya sebaik-baik matahari terbit dari tempat terbitnya adalah pada hari Jumat. Berarti kita termasuk orang yang merasakan kenikmatan matahari yang menghangatkan diri kita, yang memberikan vitamin C bagi kita. Karena seandainya tidak ada matahari, maka banyak di antara kita yang terjengak penyakit. Salah satunya adalah penyakit tulang. Penyakit tulang itu kalau kita terlalu dingin, tulang kita retak-retak, sehingga badan kita sakit-sakit. Yang menghangatkan, yang menormalkan darah di dalam badan kita adalah adanya tekanan, adanya panas dari matahari. Dan banyak lagi kebaikan dari matahari. Dari matahari sehingga muncul bunga-bunga, dan dari matahari sehingga bercahayalah dunia. Lebih mudah kita untuk bisa saling berjual beli. Coba seandainya gelap kayak malam, kira-kira menyala terus lampu. Betapa sulitnya orang mau pergi memanen, mau pergi menanam kalau tidak ada matahari. Harus bawa lampu cas, mau menanam, mau memanen. Jadi kalau ada ular yang tidak terlihat, bagaimana? Itulah diantara hikmah diadakannya matahari, agar kita mencari di pagi hari dalam keadaan nyaman, agar bisa memberikan efek positif kepada tubuh, sehingga ternormalisirlah kesehatan pada tubuh seorang hamba. Dan yang paling terbaiknya matahari diterbitkan adalah pada hari Jumat. Dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik matahari terbit adalah pada hari Jumatnya. Maka kita di dalamnya, ini sekali lagi tidak ada lain kecuali dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, dari kasih sayang yang Allah peruntukkan untuk kita sekalian. Sekali lagi, hendaknya kita sama-sama mensyukurinya. Dengan itu insyaallah ta'ala akan memberikan tambahan nikmat yang lain. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum yang terbaik yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kita disibukkan oleh Allah dengan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari bahasa Arab. Ketahuilah, sebaik-baik kesibukan adalah kesibukan dengan Al-Quran. Al-Quran sekali lagi diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat termulia, malaikat Jibril alaihissalam, kepada manusia yang termulia. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang termulia di mana? Di Mekah dan Madinah. Di malam yang paling termulia, yang lebih baik daripada 1000 malam. Di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kepada dada-dada orang yang dimuliakan, yaitu para penyanggang Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pembelajar Al-Quran,
para pengamal Al-Quran, para pendakwah Al-Quran, orang-orang yang mati di atas Al-Quran. Ini sekali lagi kenikmatan di atas kenikmatan. Rahmat secara khusus bagi kita. Ya, setelah Allah memberikan rahmat secara umum, kita diberikan juga makan. Alhamdulillah, pagi ini dalam keadaan kenyang. Berapa banyak manusia dalam kelaparan. Pagi ini dalam keadaan aman. Berapa banyak manusia dalam ketakutan. Coba lihat di Palestina. Pagi ini alhamdulillah kita dalam keadaan sudah berpakaian. Berapa banyak orang yang tidak berpakaian. Pagi ini alhamdulillah sebagian kita sudah mandi. Berapa banyak orang yang tidak ada air mau mandi. Di Makassar itu susah air. Ya, jangan kamu mandi. Mau untuk cebok saja itu sulit. Ada orang yang sampai beli air tak 2.000 satu galon. Beli air untuk mandi, beli air untuk cebok. Ya kita alhamdulillah air cukup alirkan, mandi sepuasnya. Ya, maka dari itu kalau ada air mengalir deras begitu saya paling marah. Kalau ada yang boros, jangan boros. Manfaatkan itu air. Pakai semaksimal mungkin. Kenapa? Karena berapa banyak manusia yang tidak memiliki air. Berarti kita sama menzolimi manusia yang tidak memiliki air karena kita membuang-buang air. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, pernah Imam Ahmad melihat ada orang yang berudu, lebih banyak yang terbuang dari bekas udunya daripada yang dia pakai berudu. Imam Ahmad mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Ya, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanyai ya terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jadi kita akan ditanya terhadap air yang kita pakai, terhadap pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, penglihatan yang kita melihat, telinga yang kita pakai mendengar, kaki yang kita pakai berjalan, tangan yang kita pakai menggenggam, lisan yang kita pakai berbicara. Itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Otak kita yang cerdas, ya kalau dianggap cerdas, apakah kita pakai belajar memikirkan ayat-ayat Allah atau tidak? Ya, jadi itu semua kan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas ada berapa bentuk? Ikhlas ada berapa bentuk? Ada dua. Ikhlas pada keyakinan, yaitu dengan cara apa? Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ikhlas pada ucapan dan perbuatan, yaitu menyelaraskan ucapan dan perbuatan. Harus selaras. Ya, tidak seperti orang munafik. Beda ucapannya, beda amalannya. Beda amalannya, beda ucapannya. Ya, itu yang harus selaras. Kemudian, ya, apakah ada sebab kenapa diturunkan surah Al-Ikhlas? Pernah suatu hari orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad berkata, "Ya Muhammad." Ya Muhammad, ya sifatkanlah tentang Tuhan kepada kami. Ya ini ya, sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas karena pernah orang-orang musyrikin dan orang Yahudi bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, sifatkanlah kepada kami tentang sifat Tuhan." Maka turunlah malaikat Jibril mengawahyukan kepada Nabi bahwasanya inilah Allah. Dialah Allah yang maha satu-satunya. Ibadah dipersembahkan kepadanya. Segala urusan disandarkan kepadanya. Allahus Samad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dialah Allah yang tidak ada semisal dengannya. Jadi ini kandungan surah Al-Ikhlas. Di pertemuan kali ini kita akan memasuki surat Al-Lahab. Ya, dibuka surah Al-Lahab. Satu ditulis, ya, di tengah lagi tafsir surah Al-Lahab. Ya, dilanjut. Ya, ini dilanjut sampainya Ad-Duha. Jadi dari An-Nas sampai Ad-Duha ada 21 surat. Jadi kita 21 pertemuan, kurang lebih sebulan. Dalam sepekan kita bertemu 5 kali pertemuan, Senin sampai Jumat. Ya, kita berarti 1 bulan pas hatam Sirah Nabawiyah dan hatam juga tafsir, ya, namanya Qisarul Mufassal, ya, ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran.
Nanti 1 bulan keduanya, saya masih ada 2 bulan, kita lanjut. Mulai dari Ad-Duha sampai Nabah. InsyaAllah ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ajrumiyah. Jadi 2 saja pembelajaran. Ada Ajrumiyah akan diajarkan oleh Ustaz Hafid, dan pembelajaran tafsir yang akan diajarkan kami sendiri. Ya, Sirah Nabawiyah alhamdulillah. Ma'assalamah. Kita sudah hatam. Ya. Nah, ini pertemuan di kali ini, perhatikan, kita akan memasuki surah Al-Lahab. Di garis miring. Artinya nama ini surat juga namanya Al-Masad. Al-Masad. Jadi surah Al-Lahab, akhwat sudah menulis. Nah, surah Al-Lahab ini ada 2 namanya. Satu, Al-Lahab, yang nama kedua Al-Masad. Nah, sekarang kenapa dikatakan surah Al-Lahab? Karena di dalam ayatnya terdapat Lahab. Ya, tentang Abu Lahab. Lahab ini ada beberapa makna. Ada yang mengatakan Lahab, Abu Lahab adalah kunyah dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Lahab adalah gejolakan api. Ya, gejolakan api, ujung api. Misalnya kalau kita lihat api paling ujungnya yang terbang-terbang, itu namanya lahab. Ya, yang melahap. Kalau kita sekarang lahab artinya menghabiskan. Itu. Ya, kalau kita yang sekarang. Kemudian disebut dia juga al-masad. Kenapa? Karena ada tadi di akhir ayatnya dikatakan ya min masad. Masad. Ya, itu. Kemudian ya, kita kembali di pelajaran tafsir surat Al-Lahab. Jadi ini ya, 2 nama dari surat Al-Lahab. Satu, apa namanya? Al-Lahab. Yang kedua, Al-Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Tabbat ini artinya khasar. Artinya tabbat artinya khasarat. Tabbat artinya celaka. Celakalah. Yada kedua tangan. Abi Lahab wa tabb. Ya, kedua tangan Abu Lahab sungguh betul-betul ia celaka. Jadi di qiraah lain ada bacaan Al-Qur'an lain boleh juga. Jadi kita akan mempelajari qiraah lain. Di bacaan lain boleh tabbat yada abi lahabi wa qad tabbat. Ada tambahan qad. Jadi boleh bacaan kita misalnya jadi imam tabbat yada abi lahabi wa qad tabbat. Boleh. Ya? Tapi jangan dibaca ini. Kalau di masyarakat yang tidak tahu ilmu, ya, sebentar nak perbaiki bacaanmu, ya, Nabi bilang salah, padahal itu bacaan yang benar, yang sampai kepada Nabi, ya. Tapi kita tidak ambil dulu. Yang kita ambil faedah dalam tafsir, kenapa kita mempelajari juga qiraah lain untuk memberikan manfaat makna. Qada dalam bahasa Arab yufidu ta'kid. Ya, dia memberikan penegasan. Artinya di sini tabbat itu kata Ibnu Abbas khasarat. Merugilah. Celakalah. Kedua tangan Abi Lahab betul-betul di atas kerugian. Betul-betul di atas kecelakaan. Begitu maksudnya. Jadi sekali lagi, Dedek, kenapa dicoret-coret begitu bukunya? Ya, ini termasuk juga akan ditanya nanti. Ya, ini tidak boleh, tidak boleh. Intinya jangan ada sedikit pun, ya, baju kita gunting-gunting, robek, ya, jangan, ya. Usahakan itu dijaga segala apa yang Allah manahkan, seluruhnya. Ini sekali lagi kita ulangi, ya, jangan gambar-gambar. Saya ulangi, apa makna tabbat? Artinya khasarat. Ya, ditulis tabbat
artinya khasarat. Atau tabbat artinya celakalah. Binasalah. Celakalah. Khasarat. Binasalah. Nah, tabbat artinya khasarat. Bisa celaka, merugi, ya, tidak berbahagia. Khasarat. Khusar dalam surah Al-Asr. Artinya celaka, merugi, ya, sengsara, ya, tidak beruntung. Ya, itu semuanya makna-makna tabbat. Ya, binasa, ya, tabbat, binasa, celaka, merugi, sengsara, tidak di atas keberuntungan, semuanya itu makna-makna yang satu. Ya, artinya Allah menegaskan. Coba lihat, ya, di antara keutamaan surah Al-Lahab memberikan pelajaran tentang betulnya Al-Quran ini. Ya, coba lihat. Surah Al-Lahab ini surah Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Coba lihat, perhatikan dulu, perhatikan. Surah Al-Lahab ini ayat Mekah. Ya, coba lihat. Nabi ketika di Mekah awal turunnya ini, Nabi masih hidup 20 tahun lebih. Ya, karena Nabi diutus sebagai Rasul umur 40. Turun surah Al-Lahab termasuk surat yang awal-awal pertama kali turun. Tapi di sini ayat ini Allah sudah menegaskan bahwasanya Abi Lahab sayasla naron zata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi Allah sudah tegaskan bahwa Abi Lahab ini adalah penduduk neraka, Jahannam. Padahal apa susahnya kalau Abu Lahab ini bertobat? Ya? Kan dia kalau mau dia ingkari Al-Quran, Al-Quran itu dusta, berita bohong. Buktinya saya beriman. Tapi Allah tidak jadikan dia berpikir untuk itu. Sehingga benarlah Al-Quran. Jadi ada 20 tahun waktu Abu Lahab diberikan kesempatan. Seandainya dia bertobat dalam jangka 20 tahun, maka dustalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan dia akan masuk neraka, tidak beriman, padahal dia masih hidup selama 20 tahun lebih. Ada kesempatannya, seandainya dia bertobat, dia sholat, dia beriman kepada Nabi, dia katakan Al-Quran tidak benar. Kenapa dia justice saya masuk neraka? Justice saya tidak beriman, padahal saya beriman. Ya, tapi Allah buktikan bahwa memang ini Abu Lahab pantas dalam neraka, kekal di dalamnya, disebabkan dia, ya, nanti akan kita jelaskan apa kejahatannya kepada Nabi, sehingga Allah kunci hatinya dari keimanan, sehingga Allah justice dia sebagai penghuni neraka. Kita akan lanjutkan. Kata Allah Azza wa Jal, ya, jadi saya sudah jelaskan tabbat apa artinya? Khasarah, celakalah, merugilah, tidak berbahagialah. Jadi Abu Lahab mulai turun ayat ini, dia sudah tidak pernah merasakan kebahagiaan sampai meninggal dunia. Hatinya selalu gelisah, selalu sedih. Kenapa? Pusing memikirkan Muhammad. Dari Muhammad ada yang beriman. Dari Muhammad dikasih kisah hadiah sama Utsman. Pokoknya dia pusing, stres, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Apa sebab turunnya ayat ini? Ya, kenapa bisa Abu Lahab dicelakai oleh Allah, dibinasakan oleh Allah? Kisahnya begini. Ditulis sebab turunnya surat Al-Lahab. Di bawahnya sebab turunnya surat Al-Lahab. Sebab turunnya surat Al-Lahab. Sebab turunnya surat Al-Lahab. Jadi sebab turunnya surat Al-Lahab. Di bawah garis suatu hari Allah menurunkan
ayat. Suatu hari, ashari, Allah menurunkan ayat di surat Asy-Syu'ara. Allah menurunkan ayat di surat Asy-Syu'ara ASY kurang SYUARA. Asy-Syu'ara. Syu'ara itu dari kata syair. Syu'ara jamak dari kata syair, artinya para penyair. Saya ulang, Allah menurunkan ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ASY, tulis satu-satu saja, ASY kurang SYUARA. ASY kurang SYU koma atas ARA. Asy-Syu'ara. Ayat 214 yang berbunyi 214 yang berbunyi 214 ayat 214 yang berbunyi. Akhwat menulis ya, Ki? Kenapa akhwat cepat kita menulisnya? Karena Anda ada yang bertanya-tanya. Masya Allah. Baru akhwat, Masya Allah, nah cantik tulisannya. Kalau ikhwannya Masya Allah, kayak berantem tulisannya. Apalannya di ikhwannya tidak berantem. Ya? Masya Allah. Kalau ikhwannya apalannya Masya Allah ya. Tapi kalau ujian tawa bersaingnya, ujian masing-masing. Ada tonji akhwatnya kayak Salmia ya, dapat 100 tonji. Salmia, ya Yuni, ya, Masya Allah jadi nilainya tahu. Ya, yang penting kan nilai akhirnya, yang ternilai, Insya Allah. Ya, ini. Nah nanti kita akhir bulan ada ujian lagi, kayak biasa. Ya, Insya Allah Ta'ala. Ujian tafsir sama Sirah Nabawiyah. Insyaallah. Pertama Sirah Nabawiyah dulu. Tafsir agak kita bagi 3. Ya, misalnya 5 surat saja. Jadi kita 4 kali ujian. Ya, supaya tidak berat. Ya, Ya, 5 surat. Ya, jadi kita nanti saya ringkaskan. Ya, bagaimana caranya menghafal. Metode menghafal para ulama bahkan ada di antara mereka ya 30 juz yang dihafal. Metode menghafal tafsir bagaimana? Ya, salah satunya adalah ya yang kalimat-kalimat yang asing saja. Itu yang kita tulis satu kertas. Makanya ada tafsir namanya Gharaibul Quran. Kalimat-kalimat asing menurut dia di dalam Al-Quran. Jadi begitu dia tulis. Jadi misalnya kul huwallahu ahad. Kan kul sudah ditahu artinya. Allah sudah ditahu artinya. Ahad sudah ditahu. Allahus somad. Oh as-somad. Apa artinya somad? Berarti yang ditulis dalam ringkasan yang mau dihafal kata somad saja. Jadi sedikit dihafal. Terkadang satu surat cuma 3 mufradat yang dihafal. Oh somad artinya yang disandarkan kepadanya. Oh yang begini. Begitu. Terus sampainya duha. Ya begitu. Nah saya juga begitu. Dulu. Ya dulu kita punya tulisan begitu. Ya, kalau saya di Facebook, makanya kalau kalian lihat Facebook saya, itu semuanya tafsir. Ya, 27 juz terkumpul di situ. Ya, karena saya baca tafsir Ibnu Katsir kurang lebih 27 juz. Di situ ada semua. Saya screenshot. Semua yang saya baca saya anggap penting, yang perlu dihafal, saya screenshot masuk di Facebook. Ya, karena dulu kalau saya mau tulis banyak sekali. Tidak ada waktu untuk menulis. Ya, bukan main 1 jilid 1000 lembar. 1 jilid yang kita baca. Nah, ini ada 30 jilid. Nah, jadi 27 jilid itu ada di situ. Masuk di Facebook, alhamdulillah. Nah, ini ya metode yang kita menghafal sesuatu yang asing di kepala kita saja. Ya, yang belum kita pahami. Nah, itu yang perlu. Jadi ini tadi ya,
sebab turunnya surah Al-Lahab apa tadi? Karena pernah suatu hari Nabi turun ayat di dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 214 yang berbunyi ya Muhammad berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi di sini mulai. Jadi sebagaimana yang kita ketahui pas Mekah, dulu kan Nabi berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Artinya keluarga-keluargamu yang terdekat. Beri peringatan kan dulu Nabi cuma memberikan peringatan kepada yang mau masuk Islam. Sembunyi tak? Di Mekah. Nabi sembunyi berdakwah atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi dulu. Ya, yang masuk Islam itu dia nak ajar di rumahnya dari sebagian sahabatnya. Pindah-pindah Nabi. Tapi ketika turun ayat ini, Nabi sudah mulai memperluas dakwanya. Ketika Allah turunkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan ya Muhammad kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi naik di Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa ini tidak jauh dari Ka'bah. Cuma kayak dari sini pergi ke rumahnya Pak Kiai. Misalnya di sini Ka'bah, ini masjid kotaknya Ka'bah. Pergi rumahnya Pak Kiai, di situ Bukit Sofa. Nabi naik di Bukit Sofa. Bukit Sofa ini kalau naiki, dia termasuk kayak bukit-bukit kayak sini ini bukit kah. Tapi sekarang sudah dikikis. Sudah dikikis. Di situ itu orang bersa'i, Sofa dan Marwah, seperti kayak dua gunung ini, antara ini ke pasar. Begitu. Tapi ini Sofa sebelah bagian depannya pas Hajar Aswad. Ya, sedangkan Marwah bagian sebelah kirinya Hajar Aswad. Jadi Nabi ketika turun ayat ini, Nabi naik di Sofa. Di Sofa inilah tinggal sekeliling keluarga Nabi. Makanya di sebelah kirinya Sofa rumahnya Nabi. Alhamdulillah bekas tempat rumahnya Nabi saya datang. Pada saat umrah, kalau kita keluar nanti di dekatnya tempat jenazah. Di situ di masjid di Ka'bah itu hampir setiap sholat ada disolati jenazah. Tak 3 orang langsung, 5 orang, 7 orang, ya banyak. Jadi pintu masuk pas di depannya Hotel Yanjam, itu pintu masuk. Ya, pintu keluar pas di rumahnya Nabi. Rumah dulunya tapi kalau sekarang rumahnya Nabi sudah dibongkar, dipindahkan. Kenapa? Karena kena perluasan masjid Mekah. Masjidil Haram. Ya, sekarang dijadikan jalanan saja. Ya, di situ sekarang banyak baju-baju. Baju-baju cakar artinya baju-baju yang tidak dipakai dikasih masuk dalam karung baru dijual murah, 5 real, 20 ribu. Kadang jual 10 real, 40 ribu. Saya beli banyak pada saat itu. Ya, masih cantik-cantik, bagus-bagus. Baju saya yang biasa putih, yang saya pakai, itu 500 ribuan. Saya beli cuma 5 real, 20 ribu. Ya, di sana. Semua baju putih saya beli di sana. Pada saat cakar. Ya, tapi dia lari-lari penjualnya itu. Lari-lari kalau dilihat security diambil karena mengganggu nanti ibadah. Ya, kedua biasa juga yang menjual orang kurang belajar sehingga masuk di masjid berjualan, sedangkan dilarang orang berjual beli di dalam masjid. Jadi dia diusir. Jadi kalau ada petugas bawa lari karena lari ke sana, berteriaki lagi, beli. Murah-murah, 20 ribu Jokowi, 20 ribu Jokowi. Dia bilang begitu. Jadi orang Indonesia itu di sana dipanggil Jokowi. Ya, beli 20 ribu Jokowi, 50 ribu Jokowi, 100 Jokowi. Ya, dia bilang begitu. Ya, orang-orang sana itu. Ayo Asari. Ya, jadi kisah turunnya surah Al-Lahab. Ya, pernah dalam surah Asy-Syu'ara ketika diturunkan.
Ya, kata Allah, wa anzir, ya, kabarkanlah ya Muhammad, berilah peringatan ya Muhammad, ashiratakal aqrabin, dari keluarga-keluargamu yang terdekat. Maka Nabi naik ke bukit Sofa. Ya, ditulis. Ya, maka Nabi naik ke bukit Sofa. Hah? Iya, lanjutannya. Maka Nabi langsung ketika turun ayat ini, maka Nabi langsung naik ke bukit Sofa. Akhwat, sudah ditulis. Ini suara luar kapan ya? Ya, kasih suara dalam. Ke bukit Sofa. Maka Nabi naik ke bukit Sofa. Sofa dan Marwah. Nah, ini biasa dikenal. Ya. Sofa itu dalam kurung sebuah bukit. Dalam kurung sebuah bukit. Makanya ada juga filmnya Sofa dan Marwah. Itu kisahnya. Kisahnya Nabi siapa? Nabi siapa? Karena Nabi Ibrahim betul, tapi kisahnya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Kisahnya Ismail dan Hajar. Ketika itu Ismail disimpan depan Ka'bah, menangis-menangis cari air, mau minum. Ya, akhirnya mamanya lari antara Sofa dan Marwah mencari air. Akhirnya mamanya ngos-ngosan ini sudah 7 kali bolak-balik, tidak dapat. Makanya syariat sa'i itu 7 kali. Tidak dapat air. Kembali di situ sudah ada, ya, ternyata yang ditendang oleh Ismail, muncullah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dulu, sekarang ditutup. Sekitar kurang lebih dari sini, ini misalnya lingkaran Ka'bah, asrama putri, air Zam-Zam di situ dulu. Ya, jadi sini misalnya di Ka'bah, di depannya Ka'bah bagian sebelah kiri sedikit, pas jalanan kalau mau naik ke Sofa sekarang. Seperti kayak di sini, misalnya mau pergi ke rumahnya Pak Kiai, kan dilewati. Cuma keliling nanti kalau pergi ke Sofa. Itu di rumahnya di asrama akhwat, di situlah itu air Zam-Zam asalnya. Cuma sekarang ditutup, yang tertinggal dijadikan ledeng, pipa-pipa mami yang pergi di samping-samping situ. Jadi kalau mau minum air Zam-Zam tetap ke situ. Makanya di tempat situ yang paling segar. Banyak orang tidak tahu. Para pekerja bangunan di Mekah larinya ke situ minum karena di situ memang sumber airnya. Ya, kalau kita terus ke sana biar mau mandi air Zam-Zam di dekat rumahnya Nabi. Orang-orang Pakistan, Bangladesh, dia mandi di situ mencuci pakai apa? Air Zam-Zam. Ya. Itu enaknya kita di sini tuh air Zam-Zam di sana antum biar mau mandi bisa. Ya. Ya. Saya tuh bawa air Zam-Zam dari sana 1 galon. Alhamdulillah. Kemarin saya bawa, saya kasih plastik 5 liter. Baru saya kasih masuk dalam koper. Bayangkan 1 koper. Ya, sampai cukup 1 galon. Semua keluarga saya dapat. 1 botol, ada botol kecil, ada botol aqua besar yang 500 mili. Semua dapat. Sampai keluarga di Medan juga saya kirimkan. Ya, mertua. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi kalau tahu sumbernya, biar mau ambil puas. Ada sebagian juga orang ambil ke Cergeng dan bilang, Ustaz, mau ambil Cergeng, saya tidak pernah dalam sejarahku mandi air Zam-Zam. Akhirnya dia ambil, kepala sekolah. Ya, dia ambil air Zam-Zam, dia pakai mandi. Yang jelas katanya seumur hidupnya pernah mandi air Zam-Zam. Ya, kalau kita di Indonesia air Zam-Zam, tas 1 sendok semua. Kenapa? Karena sulit. Ya, tapi kalau di sana biar antum mandi air Zam-Zam. Karena itu air Zam-Zam tidak pernah habisnya, alhamdulillah. Mulai dari zamannya Nabi Ibrahim sampai hari ini sudah ribuan tahun. Ya, tidak ada habisnya itu air Zam-Zam. Biar lagi panas bagaimana. Alhamdulillah, itu diantara keberkahan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini mengenyangkan. Kalau orang minum, pernah ada seorang ulama, ya, kalau tidak salah ulama dari Yaman, pergi belajar di Masjidil Haram. Tidak ada bekal. Dia sampai-sampai belajar hadis di Masjidil Haram 7 hari tidak makan. Yang dia apa? Cuma minum air Zam-Zam selama 7 hari.
Memang itu air Zam-Zam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bima suribalah, sesuai dengan keinginan siapa yang meminumnya. Kalau diminum untuk kenyang, dia akan mengenyangkan. Kalau diminum supaya terkabulkan doa, maka dia akan mengabulkan doa. Kalau minum berniat untuk kaya, dia akan kaya. Minum untuk datang kembali, dia akan berhaji kembali ke sana atau berumrah. Ya, kalau saya dulu minum air Zam-Zam, niatku yang jelas dengan ini bisa sebab masuk surga Firdaus. Saya bersama keluarga. Ya, itu yang kita minta. Ya, dan dicukupkan terhadap dunia. Tidak ada yang saya butuhkan terhadap dunia kecuali diberikan. Ya, kalau saya sudah tertanam dalam hati mau ini, insya Allah tidak lama itu, ya muncul lagi, dan itu terbukti dalam kehidupan. Itu diantara keberkahan air Zam-Zam. Makanya kalau minum air Zam-Zam, perkuat doa. Sebelum minum, tanamkan dalam hati yang paling dalam, saya mau ini. Ya, kalau akhwat misalnya mau suami yang kaya, yang soleh, yang rajin salat malam, yang lembut, yang banyak uangnya, bisa. Ya, tapi tidak mau sama saya, sama saja. Ya, ini ya. Jadi sekarang, ya kisahnya begitu. Jadi pernah turun ayat di surah Asy-Syu'ara, Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya, keluarga terdekatnya. Maka Nabi naik ke bukit Safa. Kemudian Nabi berteriak mengatakan, "Ya Ali Ghalibin, wahai keluargaku dari ahli Ghalib. Ya Ali Luwai, ya Ali Murrah, ya Ali Kilab, ya Ali Qusay, ya Ali Abdi Manaf, inni la amliku lakum minallahi syai'a." Nabi panggil keluarganya. Seperti kalau kita sekarang, wahai sepupu satu kaliku, sepupu dua kaliku, pamanku, ayahku, ya, saudara-saudara ibuku. Begitu Nabi maksudnya. Jadi Nabi semuanya panggil keluarganya. Ketika keluarganya berkumpul, jadi keluarganya terkumpul. Termasuk keluarganya siapa? Abu Lahab, paman Nabi. Ketika berkumpul, Nabi di atas bukit. Jadi Nabi di tempat tinggi, di bawahnya seperti kayak saya. Misalnya saya naik di BLK. Anggaplah itu BLK, LBK, apakah? BLK, anggaplah itu bukit. Saya naik di situ. Saya teriak, "Wahai seluruh penduduk 10 waton, berkumpul orang di bawahku." Ya. Ketika Nabi berkumpul keluarganya, Nabi mengatakan, "Inni la amliku minallahi syai'an." Wahai para keluargaku, sesungguhnya saya tidak merajai sesuatu pun kecuali apa yang Allah berikan sebagiannya kepadaku dari sesuatu. Artinya saya tidak mampu menolongmu di hadapan Allah. Kalau kau kufur, kau akan dimasukkan ke dalam neraka, saya tidak bisa bantu. Walaupun kau keluargaku, saya tidak akan bisa membantumu. Kalau Allah menyiksamu, saya tidak bisa menolongmu. Untuk agar engkau tidak disiksa, saya tidak bisa. Walaupun saya adalah keluargamu, saya adalah kemanakanmu, tidak akan bisa. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala minad dunya nasiban." Dan dari perkara dunia, karena kamu adalah paman saya, karena kamu adalah tante saya, itu tidak mencukupkan kalian sedikit pun, kata Nabi. Illa an taqulu la ilaha illallah. Kecuali wahai pamanku, wahai tante-tanteku, wahai saudara-saudaraku, engkau mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Faqala Abu Lahab, maka di sini Abu Lahab, pada orang liar, Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka, celaka engkau ya Muhammad. Lihada da'autana, hanya karena ini engkau memanggil kami, hanya karena ini engkau mengumpulkan kami, fa anzalallahu ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tabba." Jadi kisahnya begitu tadi. Nabi kumpulkan keluarganya agar keluarganya bersyahadat. Tapi ketika Nabi ajak mereka bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah, maka berdiri Abu Lahab. Siapa ini Abu Lahab? Pamannya Nabi, saudara dari bapaknya Nabi, omnya.
Kalau kita sekarang bahasanya apa? Om. Berdiri Abu Lahab. Ketika berkumpul, Abu Lahab angkat tangan. Tabbalaka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Merugi engkau ya Muhammad. Alihada da'autana. Apa karena ini kau ajak kami ke sini? Hanya karena ini kau suruh mengucapkan la ilaha illallah sehingga kau mengumpulkan kami di sini? Maka Allah menurunkan surat Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah Abu Lahab dengan kedua tangannya. Dia tadi begini marah-marah. Dan gara-gara kau suruh mengucapkan la ilaha illallah kumpulkan di sini, kita tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan. Saya kira berita apa? Ya. Di riwayat lain, Nabi ketika sudah naik, panggil semua keluarganya. Nabi mengatakan, ya dalam riwayat lain, ya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian? Kata Nabi, seandainya saya mengatakan bahwasanya ada pasukan besar di belakang saya atau surat di kuning, apakah engkau mempercayai saya? Maka mereka semuanya mengatakan, "Na'am, kami mempercayaimu." Betul, kami mempercayaimu karena kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang pendusta. Maka Nabi mengatakan ketika itu, katakanlah la ilaha illallah. Langsung berdiri Abu Lahab mengatakan tabballaka. Celakalah engkau. Di sini memberikan pelajaran dari beberapa pelajaran, ya, bahwasanya kedekatan nasab itu tidak menjadikan seseorang dimuliakan oleh Allah. Ya, coba lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi, tapi anaknya seorang kufur kepada Allah. Coba lihat istri Fir'aun. Istri Fir'aun orang yang diberikan bangunan istana di tengah surga. Di surga. Tapi suaminya ya di neraka. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya di surga yang tertingginya. Surga Firdaus. Tapi keluarganya seperti Abu Lahab, Abu Talib. Walaupun Abu Talib diberikan keringanan neraka yang paling ringan, yaitu dibikinkan oleh Allah sendal terempat yang dia pakai pada kakinya mendidih otaknya. Ya, itu neraka yang paling ringan. Seseorang memakai sendal neraka yang dia pakai pada kakinya mendidih otaknya. Ya, ini neraka paling ringan. Jadi ini ya sebab turunnya surat Al-Lahab. Jelas sampai sini? Dilanjutkan tulisannya. Tadi apa tulisannya? Maka Nabi naik ke sofa. Dan apa? Dan apa? Marwah. Naik ke sofa. Bukan sofa dan marwah. Naik ke sofa. Dan mengajak keluarga-keluarganya agar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian berdirilah Abu Lahab, kemudian berdirilah Abu Lahab dan mengucapkan kepada Nabi celakalah engkau ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad.
Apakah hanya sebab ini engkau mengumpulkan kami? Engkau mengumpulkan kami hanya sebab mengucapkan la ilaha illallah? Ya, maka turunlah ayat, maka turunlah surat Al-Lahab. Apakah hanya dengan sebab ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah surat Al-Lahab. Ya, begitu ya. Jadi ini kisahnya kenapa surah Al-Lahab diturunkan. Sedikit lagi ya. Maka turunlah surat Al-Lahab. Kata Allah, perhatikan ya. Turunlah di sini surah Al-Lahab. Maka Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Dan sungguh celaka, kata Allah, wa tabba. Dan sungguh celaka di atas kecelakaan. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak sedikit pun, ya, tidaklah berguna baginya sedikit pun dari harta-hartanya, wa ma kasab, dan anak-anaknya. Ditulis di bawah makna kasab. Kasab artinya anak-anak. Kasabun. Jadi itu saja yang penting. Ma'anna tidaklah memberikan sesuatu apapun, an-maluhu dari harta-hartanya, wa ma kasab, dan tidak pula anak-anaknya. Kasab artinya anak-anak. Artinya kan ini Abu Lahab termasuk orang yang sangat banyak anak-anaknya. Ya, termasuk orang yang paling banyak hartanya, orang paling kaya. Ya, jadi orang yang paling banyak memberikan sesajian di sekitar Ka'bah. Jadi di sekitar Ka'bah banyak patung. Dan patung yang paling banyak sembelihannya adalah punyanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab orang yang paling banyak berkorban untuk para patung-patung. Makanya dia paling marah kalau mengatakan bahwa tinggalkan patung-patung berhala itu. Kenapa? Karena dia adalah gembongnya, bosnya para penyembah patung. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, sayasla naran zata lahab. Sungguh kami akan memasukkan Abu Lahab itu di dalam api. Zata lahab, api itu yang memiliki gejoran-gejoran api. Artinya api yang menyala-nyala. Kalau pernah lihat api berwarna hijau, ya, saking bagaimana itu kalau misalnya bensin dipakai masih biru. Tapi kalau pertama berwarna hijau-hijau itu api. Itu namanya gejolak. Ya, sampai itu api, ya, sambar-sambar ki. Kalau mendekat ki, nak kena ki. Begitu itu namanya lahab. Ya, api yang menyambar. Yang satu kali kena seperti menempeleng begitu. Artinya apinya itu begini-begini ke, terbang-terbang, bergejolak. Ya, saking besarnya, saking panasnya, saking kuatnya. Ya, begitu itu. Ya, itu. Jadi ini diperhatikan, wa imra'atahu hammalatan hatab. Begitu juga dengan istrinya. Ya, tulis imra'atahu artinya imra'ah, wa imra'ah, ya, wa imra'ah artinya istrinya. Imra'ah sama dengan istrinya. Boleh wa imra'atahu, boleh imra'atahu. Wa-nya itu dan istrinya. Hammalatan hatab, yang senantiasa
membawa kayu bakar. Tidak, yang makna-makna yang penting saja. Imra'ah yang dimaksudkan adalah istrinya. Ya. Perhatikan. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Watab, sungguh celaka di atas kecelakaan. Ma'abna anhu maluhu, tidak bermanfaat sedikit pun dari harta-hartanya. Wa ma kasab, dan begitu pula anak-anaknya. Sayasla naran zata lahab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh gejolakan api. Zata lahab, zat itu artinya memang dari zatnya itu sesuatu yang bergejolak itu api. Ya, sudah zatnya memang panas, bukan buatan, bukan tambahan. Zat itu misalnya saya mengatakan, zalikar rajul zata ilmi. Laki-laki itu memiliki ilmu, memang ilmu itu sudah menjadi tabiatnya. Ya, zata qadri, memiliki kemampuan, memang ahli di situ. Begini juga zata lahabi, ya, memang yang bergejolak. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. Ini kenapa istrinya juga celaka? Ini kisahnya. Ya, ditulis di bawah. Di bawahnya, ya, di bawahnya. Ya, kenapa istrinya dicelakai? Ya. Mengapa istri Abi Lahab, ya, mengapa istri Abi Lahab termasuk orang yang dicelakakan oleh Allah? Tanda tanya. Termasuk orang yang dicelakakan oleh Allah? Jawabannya di bawah tanda tanya, kemudian dijawab di bawahnya. Ya, ya, dijawab bawahnya. Karena ya diperluas tempat duduknya supaya bisa dikasih lurus-lurus kakinya, luas di masjid tadi. Ya, karena istrinya senantiasa mengangkat kayu bakar yang berduri. Jadi kayak misalnya kayu-kayu yang ada dulu, misalnya kita kayak kaktus, senantiasa mengangkat kayu bakar yang berduri. Kayu bakar yang berduri. Kemudian meletakkan di tempat berjalannya Nabi ketika ingin ke sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi setiap mau keluar dari pintunya, ada yang mengatakan di depan pintunya. Ya, ada kisahnya lah. Pernah juga di depan pintunya Nabi baru keluar ada unta. Ya, kalau ini istrinya itu suaminya, Umar, kemudian disuruh pungut sendiri. Jadi pernah, ya, Abu Lahab ini menyimpang, ya, tai unta di depan pintunya Nabi. Jadi Nabi keluar ada tai unta. Tapi tai unta ini bukan di atas tempat, jadi sudah dipindahkan, tidak. Natala saja tai-tainya. Pada saat nasimpang didapati oleh pamannya Nabi Abu Thalib sama Hamzah. Akhirnya Abu Lahab ini langsung dilihat lagi sama Hamzah. Disuruh pungut lagi itu tai. Ya,
Jadi akhirnya dengan terpaksa Abu Lahab naikkan lagi itu tai di tempat tai yang tadi. Yang dari anunya karena takut sama Hamsa. Ya, sudah dilihat sama Hamsa. Tapi ketika tidak ada Hamsa, inilah yang dia lakukan. Ya. Coba perhatikan. Kenapa istrinya dimurkai? Karena Abu Lahab bekerja sama dengan istrinya. Abu Lahab ya menyebarkan dakwah, ya. Abu Lahab menyebarkan dakwah dan kebencian, sedangkan ya istrinya menyebarkan apa? Fitnah. Bukan. Kayu bakar yang berduri. Ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fi jidiha hablum min masad." Ya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintai. Ya, artinya ada suatu tali. Yang tali ini kata para ulama tafsir panjangnya 70 zira'ah. 70 hasta, jadi kurang lebih 30 meter. Jadi itu tali yang kebiasaan orang Arab nak pakai macam bu. Ya, misalnya kalau kita ekor ikan toke, ya biasa nak pakai macam bu babatak. Kalau saya dulu waktu kecil, kalau tidak tidur siang dipukul pakai itu. Ya, kan di rumah saya depannya ada sungai. Biasa di depan sungai itu saya pergi mandi. Padahal dilarang karena di situ ada coklat kotor. Saya biasa namanya anak-anak, ya pergi jadi lompat-lompat situ, tangkap ikan, tangkap kepiting, akhirnya dicambuk lagi pakai itu. Ya, sama orang Arab, ya dia pakai ini, ya seperti misalnya ekor monyet, itu dipakai mapukul. Atau seperti ekor sapi atau segala macam, intinya seperti itu. Itu namanya masad. Ya. Kalau kita biasa orang Makassar ikan pari. Ya, ikan toke. Ikan itu yang lebar kan. Ikan pari cocok nih. Ikan pari betul, ikan pari yang lebar kayak ini. Yang lebar ke badannya. Baru diambil itu ekornya. Itu ada pisaunya di ujungnya itu ikan pari. Kalau kita orang tua kita pakai itu kalau cambuk, kalau tidak mau kita mendengar. Saya kalau dipukul sampai tak kencing-kencing, ya, saking sakitnya itu. Ini kalau tidak mau kita mendengar. Sedikit lagi patir. Sedikit ayat terakhir. Jadi sudah, ya. Jadi diperhatikan. Hammalatal hatab itu tadi adalah istrinya, ya yang senantiasa. Ada yang mengatakan hammalatal hatab adalah yang senantiasa membawa berita-berita bohong. Jadi ditulis. Hammalatal hatab. Makna hammalatal hatab sama dengan hammalatal hatab sama dengan kayu yang kayu yang berduri. Kayu yang berduri. Jadi ada yang mengatakan yang senantiasa membawa kayu yang berduri. Dia simpan di jalanannya Nabi. Jadi kalau lewati Nabi korong ditusuk di kakinya. Ammalatal hatab sama dengan artinya itu. 1, kayu yang berduri. 2, makna kedua, ya, namimah atau fitnah. Namimah, fitnah atau hoax. Kalau sekarang bahasanya hoax. Namimah atau hoax atau berita kebencian. Jangan ikut Muhammad itu begini. Ya, dia itu begini dan selainnya. Ya. Jadi 2, ammalatul hatab adalah namimah. Kemudian ya,
Jadi kalau tulis jadi diperhatikan ya. Fi jidiha hablum mim masad. Al-masad ini sekali lagi dia ada sebuah tali yang diurai, dipintas seperti kalau kita bikin sekarang ya tali yang dipakai itu anak-anak untuk main karet. Nah, diikat ini dari berbagai sesuatu begitu. Ditulis terakhir. Ya, ada yang mengatakan bahwa tali ini terbuat dari besi, ada yang mengatakan dari liha. Ya, liha itu sesuatu yang seperti kayak jenggot, rambut satu, misalnya rambut sapi, rambut apa dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijadikan cambuk. Nah, itu namanya. Itu mas ada. Kemudian ditulis terakhir. Ya. Maksud surat. Maksud surat sama dengan di bawahnya. Maksud surat, di antara maksud surat ini adalah mengingat satu, di bawahnya satu, di bawahnya mengingatkan kepada kita akan tidak bermanfaatnya keluarga, harta, dan anak-anak, tidak bermanfaatnya harta, keluarga, dan anak-anak ketika kita kufur kepada Allah. Ketika kita kufur kepada Allah. Yang kedua, ketika kita kufur kepada Allah. Yang kedua, ya. Yang kedua, ya, faedah yang kedua, ya tulis dulu di atas tadi maksud surat dan faedah dan anunya dan faedahnya. Maksud surat dan faedahnya. Nah, tadi satu ya tentang tidak bermanfaatnya keluarga, harta dan anak-anak ketika kita kufur kepada Allah. Yang kedua, ya, benarnya Al-Quran dan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sudah menegaskan bahwa bila ini tidak beriman, dia mati kekafiran. Ya, benarnya Al-Quran dan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menetapkan kekufuran dan kecelakaan
dan kecelakaan Abi Lahab atau Abu Lahab, kecelakaan Abu Lahab beserta istrinya sebelum kematiannya. Nah ini, ya. Alhamdulillah selesai pelajaran tafsir surah Al-Alaq. Saya ulang. Nama surah Al-Alaq ada berapa nama? 1. Alaq. Yang kedua? Masa. Sekarang Tabbat, apa artinya tabbat? Celaka. Merugilah, ya. Maka di sini diartikan celakalah kedua tangan Abi Lahab dan sungguh betul-betul di atas kecelakaan. Ma'adna anhu malu wa makasab. Tidak bermanfaat sama sekali harta dan anak-anaknya. Kasab, apa artinya kasab? Anak-anaknya. Saya naron zatalah. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Wa imra'atu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya yang senantiasa hammalatal hatab. Hammalatal hatab ada 2 makna. 1, pembawa kayu bakar yang berduri, yang senantiasa menyimpan di mana? Di depan pintu Nabi atau di jalanan yang dijalani oleh Nabi. Yang kedua, apa makna hammalatal hatab? Yang menyebabkan fitnah, hoax dan selainnya. Fi jidiha hablum min masad. Dan dia juga di lehernya ada tali, ya, dari habl, tali min masad yang terbuat dari al-masad. Al-masad ini artinya yang dipintai, yang dibuat seperti galang karet misalnya, tapi dibuatnya ini ada yang mengatakan ada campuran besinya, ada yang mengatakan campuran rambut dan selainnya. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi kita istirahat ya 10 menit, kemudian kita melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah, ya, kemudian pelajaran Tarjih setengah jam, kemudian istirahat. Istilah 11 insyaallah sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.